Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara pegunungan hijau dan sungai-sungai jernih, ada sebuah wilayah tersembunyi yang oleh orang-orang disebut Lembah Nurani. Lembah ini tenang, subur, dan hangat, seperti tempat yang diberkahi sejak zaman dahulu. Namun ketenangannya bukan hadir tanpa penjaga. Wilayah itu, meski tampak biasa, selalu menjadi incaran makhluk-makhluk halus yang ingin memperluas kekuasaan mereka di alam manusia. Dan Allah, dengan kasih-Nya, mengutus seorang hamba pilihan untuk menjaga daerah itu. Seorang wali, yang justru dikenal masyarakat sebagai orang tua nyentrik bernama Mbah Rijal. Tak ada yang menyangka sosok sederhana ini memikul tugas sebesar menjaga keseimbangan alam dan melawan kejahatan para jin. Bahkan, mereka yang tinggal berdekatan dengannya sering mengejek tingkah lakunya yang aneh. Padahal, di balik kelakuannya yang nyeleneh itu, tersembunyi rahasia besar yang hanya diketahui oleh langit. Di sebuah gubuk bambu sederhana, tepat di tepi Sungai Sulu, tinggal seorang lelaki tua kurus dengan rambut putih acak-acakan. Pakaian yang ia kenakan sering tas serasi, sarung garis-garis dengan jaket tua, sandal dengan tali berbeda, dan topi rumbia lusuh yang sudah miring sebelah. Dialah Mbah Rijal. Setiap pagi, ia berjalan ke pasar sambil bersiul dengan daun kering, seperti pemain seruling yang gagal. Kadang ia berjalan mundur sambil membawa karung berisi jagung sisa panen. Kadang ia berbicara pada ayam, seolah ayam itu paham bahasanya. Penduduk menganggapnya lucu, kadang menyebalkan, kadang membuat geleng-geleng kepala. Tak ada yang tahu bahwa orang tua itu sengaja bertingkah seperti itu untuk menutupi jati dirinya. Semakin orang meremehkannya, semakin aman tugas yang ia emban. Selama berbulan-bulan, lembah itu diganggu oleh kejadian aneh. Angin berputar tanpa sebab, ladang tiba-tiba mengering, hewan-hewan mati tanpa luka, dan malam-malam sering dipenuhi suara bisikan gaib. Para sesepuh yakin bahwa para jin jahat dari Gunung Arsyapura sedang memperluas wilayah kekuasaan mereka. Ada satu pemuda yang paling sering memperhatikan semua keganjilan ini. Namanya Satra. Ia baru berusia 20 tahun, rajin dan pemberani, tapi terkadang keras kepala. Suatu hari, ketika angin berhembus dingin dan matahari tampak pucat, ia mendengar geraman dari dalam hutan. Bukan suara binatang, melainkan suara makhluk besar. Satra berlari menuju desa dan memperingati orang-orang. Namun semua hanya bergumam cemas tanpa solusi. Sampai tiba-tiba, di antara kerumunan itu, muncul suara santai. "Loh, kalian panik mau foto? Angin cuma salah jalan." Semua menoleh. Mbah Rijal berjalan pelan sambil memeluk labu air besar seperti bayi. Satra mengernyit. "Mbah, ini bukan angin salah jalan. Hutan tadi bergemuruh." Mbah Rijal tersenyum datar. "Ya sudah, nanti Mbah betulkan jalannya." Orang-orang terkekeh, mengira ini hanya candaan aneh lagi dari lelaki nyentrik itu. Hanya Satra yang merasa ada sesuatu yang tak ia pahami. Malam itu terasa panjang. Langit merah gelap, petir berkilau tanpa guru, dan angin berputar seperti seruling raksasa. Di kejauhan, suara gonggongan anjing berubah menjadi erangan seram. Satra keluar rumah, menatap gunung yang tampak membara di puncaknya. Tiba-tiba, terdengar sebuah ledakan sangat keras. Cahaya hitam seperti asap bergaris muncul di langit dan meluncur ke arah lembah. Ia bukan cahaya biasa, seolah bayangan itu hidup. Semua orang berhamburan keluar rumah, memeluk keluarga mereka. Pada saat itu, dari tepi sungai, muncullah suara nyanyian aneh. "Lala ala ala, ojon dadak rame monoto." Satra memutar kepala. Mbah Rijal sedang duduk di atas batu besar sambil meniup daun kering. "Mbah, ini bukan saatnya main daun," teriak Satra panik. Mbah Rijal menurunkan daun itu pelan-pelan. Ia menatap langit dengan mata yang tiba-tiba tampak sangat tua, dan sangat tajam. "Waktunya wis tekan," ucapnya lirih. Saat itulah benda gelap di langit berhenti. Berubah menjadi sosok besar, jin jahat berbentuk bayangan raksasa. Matanya merah seperti bara. Ia mengguru. "Manusia kecil, wilayah ini adalah hakku." Orang-orang berlutut ketakutan. Tetapi Mbah Rijal menguap. "Aduh, ngantuk epolrek. Ya wis, cepet ae. Mbah lagi pengen bobok." Satra terperangah. Cahaya tipis muncul dari saku Mbah Rijal. Ia mengeluarkan batu kecil yang diikat dengan rumput kering, benda yang tadi siang ia buat sambil dianggap bermain oleh orang-orang. Ia mengangkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kalimat itu selesai, seluruh lembah bergetar setenang embusan doa. Cahaya lembut mengalir dari batu itu, menyebar ke udara, menerangi malam yang gelap.
Bayangan jin itu meringkuk seperti terbakar. Cahaya itu, mustahil, teriaknya. Mbah Rijal berdiri dengan punggung membungkuk, namun aura di sekitarnya seperti gunung tua yang hidup. Ini bukan cahaya diriku, katanya datar. Ini cahaya dari dia yang punya semua cahaya. Jin itu mengerang dan menerjang, tapi cahaya berubah menjadi tali panjang yang mengikat tubuh kelamnya. Satra melihat semuanya dengan mata terbelalak. Orang-orang hanya melihat kilat-kilat cahaya. Mereka tak benar-benar tahu apa yang terjadi. Hanya Mbah Rijal dan makhluk itu yang benar-benar bertarung. Dalam gerakan yang sangat cepat, Mbah Rijal meniup batu itu. Dan tali cahaya menghempaskan jin raksasa itu kembali ke Gunung Arsyapura. Wusyah! Bayangan itu hancur seperti asap ditiup angin. Malam kembali tenang seketika. Saat semua orang masih gemetar ketakutan, Mbah Rijal berjalan santai menuju gubuknya. Satra mengejarnya. "Mbah, apa tadi itu? Kenapa bisa begitu?" Mbah Rijal berhenti sebentar. Ia menatap Satra dengan mata yang langsung kembali tampak polos dan lucu seperti biasanya. Ingat, jika kamu bisa membantu seseorang tanpa diketahui, itu lebih baik daripada 1000 tepukan." "Tapi, Mbah siapa sebenarnya?" Mbah Rijal tersenyum kecil. "Mbah cuma tukang ngusir angin yang nyasar." Lalu ia masuk ke gubuknya dan menutup pintu. Keesokan harinya, semua orang membicarakan keanehan tadi malam. Sebagian bilang mereka melihat cahaya di langit. Sebagian lagi mengatakan bayangan hitam raksasa hampir menelan desa. Sebagian menganggap itu ilusi atau mimpi buruk. Tidak ada yang menghubungkannya dengan Mbah Rijal. Ia tetap seperti biasa, berjalan sambil berbicara pada kucing. Duduk di sawah sambil membuat boneka rumput. Atau bermain di sungai sambil meniup bambu seperti seruling rusak. Penduduk menganggapnya hiburan gratis. Hanya Satra yang tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Setelah kejadian itu, ternyata jin-jin dari Arsyapura tidak berhenti. Mereka menyiapkan serangan kedua, lebih besar, lebih terorganisir. Pemimpin jin yang lebih tua dan lebih berbahaya bernama Ashikarin. Jin berwujud bayangan dengan suara seperti ribuan bisikan. Suatu malam, ia membuka gerbang antara dunia gaib dan dunia manusia. Lembah Nurani mulai diliputi kabut hitam. Di sungai, air berputar seperti diputar kekuatan tak terlihat. Burung-burung berjatuhan dari langit. Dan di tengah semuanya, Mbah Rijal sedang duduk di atas batu, memancing dengan tali yang tak ada umpannya. Satra berlari menghampiri. "Mbah, lihat ini, hulu sungai menghitam. Apa yang harus kita?" "Tenang," potong Mbah Rijal. "Mbah nunggu tamu." Tiba-tiba tanah bergetar. Kabut hitam padat muncul dari balik pepohonan. Dari dalam kabut itu, Ashikarin melayang keluar. "Wahai manusia tua, kau telah mengusir utusanku. Kini aku datang sendiri." Mbah Rijal menggaruk kepala. "Loh, kok repot-repot? Mbah lagi mancing padahal." Ashikarin menyebarkan kabut jahatnya ke seluruh lembah. Kabut itu membuat manusia bermimpi buruk, hewan-hewan berlari ketakutan, dan air sungai berubah hitam. Tapi sebelum kabut itu mencapai desa, Mbah Rijal berdiri. Ia mencelupkan jarinya ke sungai dan mengusap air itu ke udara. Seketika, air sungai bersinar. Arusnya menjadi kuat dan menghantam kabut itu seperti dinding. Ashikarin menggeram. "Kau bukan manusia biasa." Mbah Rijal menggeleng. "Semua manusia biasa, kalau bukan Allah yang menjadikan luar biasa." Ashikarin menyerang, memunculkan ribuan bayangan yang mencoba menelan Mbah Rijal. Namun setiap bayangan yang mendekat langsung hancur saat melewati cahaya tipis di sekeliling tubuh Mbah Rijal. Seakan-akan cahaya itu mengenali mana yang membawa niat jahat. Kemudian, dengan gerakan pelan sekali, Mbah Rijal mengetuk tanah menggunakan tongkat bambunya. Dum, suara lembut, tapi menggetarkan alam gaib. Ashikarin terjerembab. Kekuatan dari bumi menahannya tak bisa bergerak. Mbah Rijal mendekat. Sampaian makhluk yang dicipta, sama seperti Mbah. Bedanya cuma, Mbah milih nurut. Ashikarin berteriak ketakutan. Dengan satu tiupan kecil, wusyah, bayangan Ashikarin kembali ditarik menuju dimensi asalnya. Gerbang gaib tertutup, kabut menghilang, air sungai kembali jernih. Pertarungan selesai. Meskipun jin-jin itu telah dikalahkan, tugas seorang wali tidak pernah selesai. Di balik gunung, ada badai yang berpotensi menghancurkan lembah Nurani. Badai alam, bukan jin. Itulah ujian. Malam itu, angin berhembus kencang. Petir menyambar bukit. Hujan turun deras. Di tengah badai, orang-orang melihat sosok kecil berjalan menuju puncak bukit.
Mbah Rijal, ia membawa satu hal saja, daun kering yang ia simpan sejak pagi. Ia tiba di puncak bukit dan berdiri menghadapi badai yang berputar. Sambil mengangkat daun kecil itu, ia berdoa, "Ya Allah, jika Engkau masih izinkan lembah ini hidup, tenangkanlah angin ini." Ia melepaskan daun itu ke udara. Daun kecil itu berputar pelan, lalu tiba-tiba bersinar. Dalam sekejap, badai yang mengancam hancur perlahan seperti embun tersapu matahari. Awan gelap terbelah, hujan mereda, puncak bukit bergetar tenaga lembut. Dunia, setidaknya bagian itu, menjadi tenang. Keesokan paginya, badai telah hilang. Langit cerah, burung-burung berkicau. Orang-orang mengira itu hanya cuaca aneh biasa. Tidak ada yang tahu bahwa Mbah Rijal telah melindungi mereka, sekali lagi. Namun ketika Satra datang ke gubuk bambu itu, ia menemukan pintu terbuka lebar. Gubuk itu kosong. Di atas tikar, hanya ada satu benda. Sepotong daun kering, dan selembar kertas kecil bertuliskan, "Jaga lembah ini dengan kebaikan." Mbah cuma pindah tugas. Satra menutup mata. Air matanya jatuh pelan. Ia menyadari bahwa ia telah hidup berdampingan dengan seorang hamba pilihan yang menyembunyikan kemuliaannya di balik tingkah aneh. Mbah Rijal telah mengajarkan satu hal, bahwa kebaikan tak perlu pengakuan, bahwa kekuatan sejati adalah ketaatan, dan bahwa kemuliaan seorang hamba tidak diukur dari sorot mata manusia, tapi dari seberapa dalam ia menyembunyikan amalnya. Di Lembah Nurani, orang-orang masih bercerita tentang angin yang sering salah jalan, tentang sungai yang kadang bersinar, dan tentang bayangan di puncak bukit yang sesekali terlihat oleh penggembala. Mereka tidak tahu bahwa mungkin, walau tidak lagi terlihat, walinya masih menjaga mereka dari kejauhan. Terima kasih sudah mendengar kisah ini, semoga bisa menghibur. Sahabat semua, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.